Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan, absen 27 kelas 12 RPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang industri cybersecurity. Cybersecurity yang akan saya bahas, yang pertama, apa itu cybersecurity? Yang kedua, mengenal elemen kunci cybersecurity. Yang ketiga, apa saja manfaat cybersecurity? Yang ketiga, beberapa tipe ancaman terhadap cybersecurity apa saja. Yang ketiga, jadi apa itu cybersecurity? Di era digital saat ini, semua orang sangat bergantung kepada teknologi, mulai dari level individu hingga institusi pemerintahan sekalipun. Semua memanfaatkan internet untuk melakukan transfer data, kemudian untuk menyimpan informasi berharga di berbagai perangkat. Sayangnya, baik sistem maupun jaringan seringkali mempunyai celah keamanan yang bisa dieksploitasi oleh hackers. Lebih buruknya lagi, para attacker juga tidak hentinya berinovasi dalam mengembangkan banyak jenis serangan digital yang lebih berkualitas dan sangat sulit dideteksi. Itulah mengapa mengimplementasikan cybersecurity yang efektif adalah sebuah keharusan. Pasalnya, cybersecurity dapat meningkatkan level keamanan sistem atau jaringan sehingga bisa mengurangi risiko ancaman serangan cyber. Di sini saya akan menjelaskan apa itu cybersecurity. Cybersecurity adalah proses atau praktik yang dilakukan oleh individu, organisasi, maupun perusahaan untuk melindungi perangkat, jaringan, program, dan datanya dari serangan digital yang berbahaya. Bisa dikatakan, kesuksesan dan pendekatan cybersecurity akan banyak dipengaruhi oleh keberhasilan Anda yang menciptakan sistem pertahanan yang kuat. Nah, cara terbaiknya adalah menyiapkan layar proteksi berlapis untuk menjamin kalau Anda akan tetap aman selama berselancar di internet. Cybersecurity merupakan bidang yang terus berubah dan berkembang dari waktu ke waktu. Hal ini banyak dipengaruhi oleh pesatnya kemajuan teknologi, diperkenalkan berbagai perangkat baru, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas cybercrimes. Mengenal elemen kunci cybersecurity. Ada 6 elemen kunci yang perlu diperhatikan agar bisa menjalankan cybersecurity yang efektif. Keenam hal tersebut yaitu: yang pertama, application security. Application security merujuk kepada proses meningkatkan dan memelihara keamanan suatu aplikasi. Tujuannya adalah untuk mencegah attacker agar tidak mencuri, membajak, atau mengeksploitasi data maupun kode dari program tersebut untuk melancarkan berbagai cyber attacks. Yang kedua, network security. Network security adalah proses melindungi jaringan dan seluruh perangkat yang terhubung di dalamnya dari para penyusup. Ada beberapa metode yang bisa dilakukan untuk meningkatkan network security. Di antaranya adalah memanfaatkan layanan VPN, program anti-malware, email security tool, hingga firewalls. Yang ketiga, informasi security. Informasi security adalah upaya mencegah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dari mengakses, menggunakan, memodifikasi, membeberkan, merekam, atau bahkan menghancurkan data milik Anda. Informasi security mempunyai 3 prinsip dasar yang dikenal dengan CIA, yaitu: pertama, confidentiality. Hanya authorized user yang diperbolehkan untuk mengakses data sensitif seperti data akun email, informasi kontak, informasi kartu bank, dan lainnya. Yang kedua, integrity. Informasi yang disampaikan akurat, konsisten, lengkap, serta tidak diubah oleh authorized user.
Yang ketiga, availability. Memastikan bahwa informasi Anda bisa diakses ketika diperlukan, termasuk oleh pihak lain yang telah memperoleh izin. Yang keempat, operational security. Operational security atau procedural security adalah proses manajemen risiko yang bertujuan untuk melindungi data sensitif yang digunakan dalam proses dan bisa disalahgunakan oleh attackers. Contohnya, Anda mengunggah foto yang ternyata dengan tidak sengaja mencantumkan kata sandi email. Hal ini kemudian bisa dimanfaatkan oleh hacker untuk melancarkan serangan kepada Anda. Yang kelima, disaster recovery planning. Disaster recovery planning merupakan upaya perusahaan untuk merespon berbagai insiden yang terjadi, baik itu bencana alam, terjadinya cyber attack, adanya pemadaman listrik, dan beberapa hal yang tidak diinginkan lainnya. Disaster recovery planning dapat berupa dokumen formal yang memuat berbagai strategi yang perlu dilakukan perusahaan untuk mengurangi dampak dari insiden. Hasilnya, perusahaan bisa tetap beroperasi atau segera pulih dan bangkit seperti sebelumnya terjadi peristiwa tersebut. Yang keenam, end user education. End user education merupakan sebuah upaya mengedukasi dan meningkatkan kesadaran seluruh elemen di dalam perusahaan akan pentingnya menjaga keamanan digital. Sebagai contoh, perusahaan biasa membuat program pelatihan untuk mengenalkan berbagai jenis attack dan cara mencegahnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja manfaat cybersecurity. Cybersecurity membawa manfaat bagi individu maupun perusahaan. Di antaranya adalah 1. Data sensitif terlindungi. Seluruh data Anda bisa terlindungi dengan lebih baik dan terhindar dari ancaman identity theft. Yang kedua, menjaga produktivitas. Dengan cybersecurity, sistem dan jaringan Anda akan terlindungi dari malware dan ancaman lainnya, sehingga Anda tetap bisa bekerja dengan lebih produktif dan aman. Yang ketiga, waktu pemulihan yang lebih singkat. Meski mengalami data breach atau gangguan lainnya, Anda bisa dengan cepat melakukan proses pemulihan dan mencegah kerugian yang berlipat ganda. Di sini yang keempat, memastikan aksesibilitas website atau layanan online Anda. Attackers juga jarang berniat melumpuhkan website maupun layanan online Anda. Dengan memanfaatkan cybersecurity, Anda memiliki layar keamanan yang lebih kuat untuk menangkal berbagai ancaman cyber terhadap website atau layanan online Anda. Yang kelima, membangunkan kepercayaan konsumen. Dengan sistem keamanan yang kuat, pelanggan tak akan cemas jika data sensitif mereka dieksploitasi oleh hacker dan semakin yakin untuk memilih produk layanan Anda. Nah, itu tadi sebuah manfaat dari cybersecurity. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa tipe ancaman terhadap cybersecurity. Cybersecurity mempunyai banyak bentuk, diantaranya adalah yang pertama, phishing. Attackers berusaha mencuri data sensitif korban dengan cara menyamar sebagai institusi legal dan menghubungi mereka melalui email, telepon, maupun pesan teks. Yang kedua, malware. Program maupun file yang dibuat untuk mengeksploitasi atau merusak perangkat server maupun jaringan Anda. Yang ketiga, ransomware. Tipe malware didesain untuk mengunci file atau perangkat Anda, kemudian meminta bayaran sejumlah uang sebagai tembusannya. Yang keempat, social engineering. Pelaku eksploitasi aspek psikologi korban dan mendorongnya untuk memberikan informasi personal maupun akses terhadap peningkatnya. Nah, jadi apa itu cybersecurity? Singkatnya,
Cybersecurity adalah upaya yang dilakukan individu atau institusi untuk meminimalisir ancaman dari resiko dan berbagai cyber attack seperti phishing, malware, ransomware, dan social engineering. Langkahnya adalah dengan memberikan proteksi yang lebih kuat terhadap perangkat maupun layanan Anda sehingga bisa tetap beroperasi dengan baik tanpa ada gangguan dari hackers. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.